Seorang pemuda bernama Wira tanpa sengaja tertidur di sebuah kampung terpencil setelah motornya mogok dalam perjalanan pulang. Kampung itu sunyi, bersih, dan tampak damai, namun terasa janggal. Ketika terbangun keesokan paginya, segalanya berubah. Warga kampung yang semula ramah menjadi aneh, waktu terasa berhenti, dan jalan keluar seperti tak pernah ada. Perlahan Wira menyadari, ia tidak sedang berada di dunia manusia. Ia tertidur di kampung jin. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena setiap malam akan ada kisah nyata dan kisah misteri yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum tidur. Jangan lupa juga untuk like dan komentar di bawah, siapa tahu ceritamu berikutnya yang akan kami angkat. Siapkan nyali karena cerita. Kali ini bukan sekadar kisah, ini adalah pengalaman nyata seseorang yang tertidur di tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Namaku Wira. Aku adalah seorang mahasiswa semester akhir yang tengah pulang dari kampus menuju kampung halaman di daerah pegunungan. Malam itu hujan baru saja reda, kabut turun perlahan, dan aku memacu motorku menembus jalanan sepi pegunungan yang sunyi. Namun sial, motorku mogok tiba-tiba. Aku menepi di pinggir jalan, mencoba menyalakan ulang, tapi mesin mati total. HP tidak ada sinyal. Sekitar jam 11 malam. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Saat panik mencari tempat berteduh, aku melihat jalan setapak kecil di samping hutan, seperti jalur kampung. Karena tidak ada pilihan lain, aku dorong motorku masuk ke jalur itu, berharap menemukan rumah warga. Setelah sekitar 20 menit berjalan, akhirnya aku melihat lampu. Kampung kecil dengan rama-rama panggung, semua lampunya menyala kekuningan. Aneh, tapi rapi dan bersih. Tidak ada anjing, tidak ada suara TV, tapi hangat dan damai. Seorang pria tua melihatku dan mempersilakan masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Doro. Ia tampak baik. Suaranya pelan, namun tegas. Ia menyuruhku menginap karena malam sudah larut. Aku menerima. Rumah itu besar, tapi hening. Tidak ada foto keluarga, hanya lukisan-lukisan kabur di dinding. Aku diberi teh yang aneh. Rasanya seperti daun-daunan pahit, tapi karena tubuhku lelah, aku minum, lalu tidur di kamar kayu kecil. Aku terbangun sekitar jam 2 pagi karena suara ramai. Seperti orang berbaris. Dari sela jendela, aku melihat barisan orang berjalan mengenakan pakaian putih kusam. Samia wahanya, pucat, mata mereka kosong, seperti mayat hidup. Aku pikir aku bermimpi. Aku menutup mata, memaksa tidur kembali. Pagi harinya, kampung itu tetap gelap. Tidak ada cahaya matahari, hanya terang samar seperti sore menjelang malam. Warga-warga ramah, tapi cara bicara mereka datar, seolah diprogram untuk ramah. Saat aku tanya cara keluar kampung, mereka berkata, "Istirahat saja dulu, Wira, tenagamu belum pulih." Aku merasa aneh, tapi tubuhku lemas. Setiap kali mencoba keluar kampung, jalannya kembali lagi ke rumah Pak Doro. Seperti berputar-putar, dan yang paling menyeramkan, waktu tidak berjalan. Jam tanganku berhenti di pukul ke-6, HP-ku mati. Ada ayam berkokok, tidak ada suara manusia lain di luar kampung itu. Malam kedua, aku melihat sebuah ritual di lapangan tengah kampung. Api unggun menyala, dan warga-warga berdiri melingkar. Di tengah lingkaran itu, ada seseorang yang diikat, dan kepalanya ditutupi karung. Tiba-tiba mereka semua menoleh ke arahku. Seolah tahu aku mengintip, aku lari ke kamar dan mengunci pintu. Tapi suara langkah kaki mendekat, mengetuk perlahan. "Wira, kamu belum tidur? Malam ini malam penting." Pak Doro berdiri di luar pintu. Aku pura-pura tidur. Di hari keempat, aku bertemu seorang anak kecil di kebun belakang kampung. Namanya Dila. Ia satu Satania yang tampak normal, Mas Wira. "Kamu bukan orang sini kan?" Aku mengangguk. "Kalau mau pulang, jeng, tidur malam ini." "Tidur di sini, Mas. Itu cara mereka mengikatmu. Sekali kamu tertidur, rohmu akan terjebak di kampung ini." Dila lalu menghilang begitu saja, tanpa jejak. Malam kelima, aku tidak tidur. Aku duduk di teras rumah, meminum kopi hitam yang kubuat sendiri. Tapi rasa kantuk sangat berat, seperti ditarik oleh kekuatan lain. Bayangan-bayangan mulai muncul di halaman. Sosok-sosok hitam berdiri diam tiba-tiba. Semua warga keluar dan mulai berjalan ke arahku. "Wira, tidurlah, tubuhmu lelah." Aku berteriak, menolak. Tapi mataku perlahan tertutup, dan aku terbangun di pinggir jalan. Di sebelahku, kabut masih tebal, tapi langit mulai cerah. Seorang pemuda menghampiri dan bertanya,
Mas, nggak apa-apa. Dari tadi saya lihat Mas tidur di sini. Aku menatap sekeliling. Jalanan yang sama, tapi kampung itu hilang. Tak ada jalan setapak, tak ada tanda-tanda kampung, tapi saat melihat sakuku, ada secarik kertas tua, terima kasih sudah singgah. Kapan-kapan mampir lagi. Dengan huruf-huruf berbau kuno. Sampai hari ini, aku tidak pernah tahu di mana tepatnya kampung itu. Tapi satu hal yang pasti, aku pernah tertidur di tempat yang tidak seharusnya, dan aku nyaris tidak pernah bangun lagi. Jangan pernah tertidur di tempat asing. Karena bisa saja bukan hanya tubuhmu yang tertidur, tapi jiwamu ditarik ke dunia lain.